Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisna Mu'arif Habib. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 akan menjawab soal nomor 1 bagian A, yaitu definisi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya adalah soal nomor 1, masih soal nomor 1, yakni bagian B, yakni manfaat mempelajari psikologi pendidikan adalah psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik. Selanjutnya masih soal nomor 1 bagian C, ruang lingkup dari psikologi pendidikan adalah pada dasarnya ruang lingkup dari psikologi pendidikan yaitu mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Maka dalam psikologi pendidikan yang dibahas yaitu tingkah laku murid yang berkaitan dengan proses belajar dan juga tingkah laku proses pembelajaran. Selanjutnya masih saya akan menjawab soal masih nomor 1 bagian D, yakni metode-metode apa saja yang biasa digunakan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada metode eksperimental. Jadi metode eksperimental itu dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan dengan sengaja. Yang kedua yaitu metode kuestionare. Metode ini adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik psikologis, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang ditunjukkan atau diberikan kepada suatu kelompok individu dengan objek untuk memperoleh data dengan memperhatikan masalah-masalah tertentu yang kadang-kadang juga dipakai untuk tujuan-tujuan diagnostik atau untuk menilai ciri-ciri kepribadian. Yang ketiga yaitu metode klinis. Metode klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Nah, yang keempat yaitu metode case study. Metode case study atau studi kasus adalah suatu catatan tentang pengalaman seseorang, penyakit yang pernah diderita, kemudian pendidikan, lingkungan, perawatan, dan pada umumnya juga semua fakta yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang tersangkut dalam suatu kasus media atau klinik. Nah, yang kelima yaitu metode introspeksi. Metode introspeksi merupakan metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan ke dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat keadaan mental pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 yaitu proses mental yang terjadi pada diri manusia. Saya memilih bagian A, yakni belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yakni apa saja sih yang harus dilakukan oleh psikologi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di masa pandemi ini. Menurut pendapat saya yang harus dilakukan oleh psikologi pendidikan adalah dengan memotivasi para peserta didik, para siswa, para murid untuk terus semangat walaupun
keadaan sedang pandemi yang mewajibkan peserta didik dan guru-gurunya itu belajar secara online atau belajar daring. Mungkin itulah jawaban-jawaban yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan semoga nilai saya bagus tentunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.